Pernah nggak sih ngerasa canggung banget di sebuah ruangan dan bingung gimana cara mencairkan suasana? Ternyata ada satu alat yang super ampuh buat itu, humor. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas soal ini berdasarkan buku The Laughter Factor dari Adam Christing. Kita bakal lihat gimana tawa itu bisa jadi semacam mata uang paling berharga buat ngebangun koneksi. Oke, kita mulai dari rintangan terbesarnya dulu, ya. Pikiran yang sering banget muncul di kepala kita. Gimana ya kalau aku tuh sebenarnya nggak lucu? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa takut kayak gini tuh wajar banget. Dan di sini kita bakal coba atasi bareng-bareng. Kabar baiknya apa? Humor itu bukan bakat langka yang cuma dimiliki segelintir orang. Humor itu sebuah skill, yang artinya bisa diasah. Itu udah jadi bagian dari diri kita semua kok. Percaya deh, kamu itu jauh lebih lucu dari yang kamu kira. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud faktor tawa ini? Coba deh, lupain sejenak soal harus bisa ngelawak. Anggap aja, humor itu kayak bahan bakar roket buat hubungan kamu. Ini tuh cara strategis buat meluncurkan koneksi, baik itu pribadi maupun profesional, ke level yang lebih tinggi lagi. Coba bayangin deh, tawa itu jalan pintas. Humor bisa nembus tembok formalitas dan langsung ngebangun kepercayaan cuma dalam hitungan detik. Karena saat kamu bisa bikin seseorang ketawa, pesan yang sebenarnya terkirim itu, kita nyambung, aku ngerti kamu. Oke, supaya kita bisa pakai humor dengan pede, kita harus hadapi dulu musuh utamanya. Yuk kita masuk ke bagian 1, rasa takut dianggap nggak lucu. Nah, ini dia kuncinya. Masalahnya itu bukan di mata orang lain, tapi ada di dalam kepala kita sendiri. Ini semua soal persepsi diri. Dan karena ini ada di dalam kendali kamu, artinya kamulah yang pegang kuasa buat mengubahnya. Setelah kita paham itu, sekarang waktunya kita beralih ke bagian 2. Ini taktik pertama yang bisa langsung kamu coba hari ini juga. Sebuah cara yang simple banget buat menciptakan tawa, bahkan tanpa perlu ngeluarin satu lelucon pun. Mekanisme dasar dari sebuah kelucuan itu sebenarnya cuma formula sederhana. Pertama, kamu ciptakan ekspektasi dengan sebuah pola. Terus, tiba-tiba kamu patahkan pola itu. Nah, kejutan inilah yang memicu tawa. Ini sesuatu yang bisa dipelajari dan diterapin sama siapa aja. Nih, contoh praktisnya. Kamu nggak perlu jadi komedian. Coba bayangin, kamu kirim kado iseng yang nggak terduga ke meja teman kerja kamu. Plus ada catatan personal yang lucu. Tindakan kayak gini kan nggak disangka-sangka. Itulah yang namanya kejutan. Unik, personal, dan dijamin bakal mecah rutinitas mereka sambil senyum-senyum. Dan inilah tujuan utamanya kan, dengan kekuatan kejutan, kamu bisa mengubah hari yang tadinya biasa-biasa aja jadi hari yang gak terlupakan. Kamu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Kita lanjut ke taktik kedua, di bagian 3, seni menggoda atau POK. Ini bukan ngejek ya, tapi lebih ke humor ringan yang menyentuh diri sendiri atau orang lain dengan cara yang hangat. Tujuannya buat membangun ikatan. Tapi hati-hati, ada garis tipis di sini. Humor merendah diri yang sehat itu pesannya, aku juga manusia biasa kok, punya kekurangan. Ini justru ngebangun koneksi. Sebaliknya, humor yang merusak diri itu pesannya, aku payah banget ya. Ini malah bikin orang jauh. Ingat ya, tujuannya itu menunjukkan kamu manusia, bukan pecundang. Coba lihat contoh keren dari Phyllis Diller ini. Foto-fotoku tidak adil bagiku. Mereka terlihat persis seperti aku. Cerdas, lucu, dan langsung bikin kita suka sama dia. Inilah seni menertawakan diri sendiri dengan elegan. Ini aturan mainnya, dan ini penting banget buat diingat. Selalu tertawa bersama orang, bukan menertawakan mereka. Humor yang baik itu ngebangun jembatan, bukan malah bikin tembok pemisah. Siap buat taktik ketiga di bagian 4? Ini adalah salah satu bentuk humor yang paling kuat buat ngebangun tim atau komunitas. Lelucon orang dalam atau in-jokes. Kenapa sih lelucon orang dalam ini ampuh banget? Soalnya, ini tuh kayak kata sandi rahasia. Mereka menciptakan perasaan kita. Waktu kamu ketawa bareng karena sesuatu yang cuma dimengerti sama kelompok kamu, ikatan di antara kalian itu jadi jauh lebih kuat. Dan formulanya sebenarnya alami banget. Mulai dari sebuah pengalaman bareng, terus kalian inget-inget lagi momen itu, dan akhirnya terus ngulang referensinya. Tiba-tiba, sebuah momen yang tadinya biasa aja, udah berubah jadi lelucon khas milik geng kalian. Kutipan lucu dari Michael Scott ini nunjukin banget keinginan kita semua buat jadi bagian dari sesuatu. Merasa diterima itu kan kebutuhan dasar manusia, dan lelucon orang dalam adalah salah satu cara tercepat buat ngerasain itu. Nah sekarang, ayo kita tarik semua benang merahnya di bagian 5. Gimana caranya kita bisa pakai semua ini buat memimpin dengan tawa? Jadi, coba ingat 3 hal ini.
Humor itu mata uangnya koneksi. Pakai itu buat menyatu dengan tim kamu, mengangkat semangat mereka, dan memimpin dengan empati. Ini bukan cuma soal ketawa ketiwi, ini soal kepemimpinan yang efektif. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Nggak perlu sesuatu yang muluk-muluk kok. Coba pikirin satu tindakan kecil aja yang bisa kamu lakuin. Satu kejutan kecil, satu lelucon ringan soal diri sendiri. Jadi, satu tawa apa yang bisa kamu ciptakan hari ini?